Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini, di Majelis Ta'lim As-Salimi yang bertempat di Masjid Az-Zaitun CSB Kota Cirebon. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semuanya selaku umatnya yang insya Allah selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hormati Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah dan seluruh jajaran pengurusnya, dan saya hormati Ketua Majelis Ta'lim As-Salimi dan seluruh jajaran pengurusnya, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Az-Zaitun dan seluruh jajaran pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir Al-Qur'an pada sore hari ini kita lanjutkan pada surat Maryam. Setelah kemarin menyelesaikan surat Al-Kahfi. Ada pertanyaan dari Ustadz Ucu tapi sudah dijawab tadi malam karena Ustadz Ucu pamit, katanya hari malam ini nggak bisa hadir Ustaz, jadi tolong untuk dijawab. Maka kemudian kemarin di Masjid Al-Falah sudah ya, tentang Bashar, Insan, tentang Bashar dan Insan. Kemudian nanti kita lanjutkan ke surat Maryam. Walaupun kemarin Pak Haji Nana meminta untuk sedikit diringkas, ya ringkasannya surat Al-Kahfi itu ya hanya membahas berapa hal itu, 4 hal. Satu tentang apa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, hikmah kita mempelajari Ashabul Kahfi itu adalah bagaimana kita mampu menteladani begitu luar biasanya ya sekelompok pemuda yang begitu mempertahankan apanya? Keimanannya, akidahnya yang luar biasa di tengah-tengah kecaman dari apa? Seorang raja, ya rezim yang luar biasa. Tapi mereka semua Ashabul Kahfi kemudian lebih memilih mengasingkan diri ya, ketimbang mereka menyerah untuk takluk kepada rezim itu. Yang kedua adalah kisah tentang apa itu? Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kisah tentang apa? 2 orang kakak beradik yang diwarisi dengan harta. Yang satu memilih untuk infakkan kepada jalan Allah, yang satu untuk memilih apa? Ya, dihabiskan untuk kehidupan dunia. Maka kemudian kita juga bisa mengambil hikmah dari itu ya. Boleh kita mencari kehidupan dunia, tapi kita juga tidak boleh melupakan kehidupan akhirat. Itu juga ada dalam Al-Qur'an ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Silakan kalian cari kehidupan dunia, tapi cari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Tapi dengan kita tidak melupakan kehidupan dunia, tentunya terus harus berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah kisahnya siapa? Musa sama Iblis. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh kita merasa lebih. Semuanya adalah diberikan kekuasaan oleh siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kisahnya siapa? Dzulkarnain. Yang di sana digambarkan bahwa apa? Ya, Allah memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada siapa? Dzulkarnain. Untuk apa? Menjelajahi apa? Menjelajahi apa? Dunia. Tapi kita harus ambil pelajarannya. Menjelajahi dunia di sana bukan untuk menaklukkannya, tapi untuk apa? Untuk mentadaburi, ya. Untuk kita selalu muhasabah, mengevaluasi bahwa ternyata begitu luasnya sampai ke timur juga masih belum bisa terukur, hanya wilayah itu sampai ke sana, tapi kedepannya masih fata morgana. Begitupun ketika barat, utara dan selatan. Maka dari itu semuanya harus kita muhasabah, harus kita mentadaburi bahwa betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam pemikiran kita bahwa langit itu ada di sebelah sana, tapi ketika dikejar ke sana ternyata masih ke sana lagi dan sebagainya. Itulah yang digambarkan dalam kisahnya siapa? Dzulkarnain. Nah, kemudian sampai ada hadis yang mengatakan barang siapa yang hafal 10 ayat tapi bukan berarti kemudian menghafalkan ayat itu sebagai anti dajjal, bukan, tapi bahwa lihat isi kandungannya dari ayat itu dari 1 sampai 10 atau yang 10 terakhir begitu luar biasanya tentang menggambarkan begitu keimanan yang harus kita terus bina. Karena di akhir-akhir kesini itu jelas, di akhir zaman itu banyak godaan ya yang kemudian diibaratkan dengan dajjal, dan dalam hadis itu dinyatakan ada juga yang berpendapat bahwa dajjal itu ada dajjal yang berupa fisik dan ada dajjal yang non fisik. Dan non fisik inilah yang sekarang sudah mulai merajalela itu ya. Maka kita harus waspada dengan hal seperti itu. Itu kesimpulan dari surat Al-Kahf. Sekarang kita masuk untuk mengkaji ya di surat Maryam. Surat Maryam. Nah, sebelum kita menafsirkan atau lanjut kepada ayat-ayat yang ada pada surat Maryam, kita lihat dulu di sini temanya adalah Maryam. Kenal kita Maryam itu siapa? Maryam itu adalah seorang perempuan. Terus anak siapa? Anak Imron. Dari Imronnya sendiri nabi atau bukan? Ya, nanti kita akan lihat kisahnya di sini. Tapi yang jelas perihal penamaan surat ini dulu. Limadha hadhihi surah tusama bi surati Maryam? Kenapa sih surat ini kau dinamakan dengan surat Maryam? Maka di sini ya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mencoba untuk melihat dulu tentang perihal surat ini. At-tasmiyah, tentang penamaan. Penamaan surat ini dinamai dengan surat Maryam. Sumiyat dinamai as-suratu bisurati Maryam. Surat ini dinamai dengan surat Maryam. Takhlidan litilkal mu'jizatil bahirati, untuk mencoba mengingat tentang kemukjizatan yang nyata. Apa mukjizat yang nyata? Adalah fi khalqi insanin bila abin. Fi khalqi insanin bila abin, yaitu dalam penciptaan manusia tanpa seorang ayah. Dan di sini ada insan. Nah, apa sih yang tadi malam sudah diberikan pemahaman? Di sini fi khalqi insanin, dalam menciptakan apa? Insan, manusia. Tapi kalau manusia disebut dengan insan, berarti apa itu? Berhubungan dengan apa?
Nah, berarti harus sedikit di ini lagi. Ya, direview lagi. Ya, jangan bosan. Manusia terkadang di sini juga disebut dengan insan nih pertanyaan. Tapi dalam akhir surat Al-Kahfi, innama ana basyarum mislukum. Bashar. Nah, tapi di sini insan. Tapi terkadang dalam yang lain ya ayyuhan nas disebut annas. Dalam surat yang lain ayat yang lain disebut ya qaumi, wahai kaumku, ya qaumi. Nabi Musa menyeru kaumnya dengan ya qaumi. Nabi Muhammad juga begitu. Ya, kita harus pahami bahwa yang disebut dengan bashar pada surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, bashar itu artinya manusia. Saya katakan itu merujuk kepada Adam. Kenapa? Karena bashar itu bashar nih. Bashar adalah yurokizu ila janibid madati al jasadi. Bahwa yang namanya bashar walaupun manusia itu terfokus kepada bentuk fisik. Masih ingat ya? Tertuju pada apa? Bentuk fisik. Bahwa fisik manusia ini ya begini. Adam ini ya begini. Dilihat dari bentuknya, dari warna kulitnya, kemudian ya kita bayangannya begini. Itu fisik. Jadi bashar itu lebih ke apa? Fisik. Berarti kita ini bashar bukan? Bashar nih. Fisiknya begini, harus ingat. Walaupun ada makhluk yang seperti kita, gorila, kan hampir seperti kita tuh. Hampir kan, berdiri apa tuh? Tapi fisiknya beda nggak bentuk fisiknya? Beda. Itu beda. Berarti kita mah bashar. Nah, bashar itu merujuk kepada apa? Fisik. Warna kulitnya begini, walaupun orang-orang dari Afrika kulitnya begitu hitam kelam, tetap kan nggak bisa sama dengan yang gorila tadi. Tetap aja itulah manusia, itulah bashar. Tapi ketika khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah menciptakan manusia. Di sana dalam surat itu Allah tidak menyatakan ini khalaqal bashara. Tidak begitu, tapi khalaqal insana. Diperhatikan ya. Kalau insan itu yurokiju ilal akli war ruhi, itu difokuskan kepada akal dan ruh, jiwa. Ruh, jiwa yang dimaksud bukan an-nafs, tapi jiwa sebagai penggerak. Kita ini ada ruhnya nih, bisa bergerak apa tuh? Jadi kalau ruh itu yang ditujukan Allah kepada manusia, kalau setelah ditiupkan dia punya nafs, makanya disebutnya jiwa berubah. Ini kan nafsin dari katul maut, tidak ada ruhin dari katul maut ini. Ya. Nah, jadi insan mah itu. Insan mah adalah perpaduan antara ruh dan akal. Maka kemudian manusia itu bisa menjadi benar, insan berarti itu. Juga bisa menjadi sesat, insan. Yang menentukan sesat dan benarnya itu justru karena ada apanya? Akalnya. Dan Allah memberitahukan dalam Al-Quran, kalau yang benar ke sini, kalau yang salah ke sini. Silakan. Manusia yang berupa apa? Manusia yang berupa apa? Insan, memilih itu. Itu insan. Hah? Ya, memilih pada fujuroha wa taqwaha. Silakan tuh. Intinya dua, fujuroha wa taqwaha. Fujur seperti ini, takwa seperti ini. Yang fujur itu sudah banyak dijelaskan. Dalam surat Kahfi bagaimana yang fujur? Nah, termasuk yang dua saudara, yang satu apa? Fujur, yang satu apa? Yang dua bersaudara yang diberikan itu ya. Silakan. Yang memilih fujur, yang memilih takwa berarti apa namanya itu? Insan. Bashar tidak memikirkan itu. Tapi kita bashar bukan?
Ya, insan bukan? Insan. Tapi ingat, bashar tidak punya hak dan wewenang, dia mah hanya bentuk aja begini. Tapi ketika insan, makanya sering saya katakan, saking manusia itu wataknya itu adalah apa? Pembangkang, maka dalam surat Al-Adiyat Allah sampai bersumpah dengan 5 hal itu. Wal adiyati, fal muriyati, fal mugirati, fasarna bihi, fawasatna bihi. Sumpah 5 hal itu bukan untuk perang ternyata, hanya untuk memberitahukan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya apa? Manusia itu, insan itu terhadap Tuhannya itu apa? Wah, lakanud apa? Pembangkang. Allah ingin menyatakan insan itu pembangkang sampai sumpah. Bagi yang tidak paham, wah surat apa tadi? Al-Adiyat ini kayaknya surat tentang jihad. Karena wal adiyat itu demi apa? Kuda perang yang berlari kencang. Coba, kan kuda perang. Terus fal mugirati, demi kuda yang berlari yang memercikan apa? Wah, kalau baca sumpah-sumpahnya itu kayak berhubungan dengan apa? Perang, dengan jihad. Padahal bukan, hanya ingin menyatakan manusia itu apa? Nah, manusia yang mana yang berdegong teh? Yang insan, karena innal insana. Ya, ya yang insan, yang insan. Ya, tapi juga kita insan bukan? Insan, tapi apakah kita insannya yang watakwaha atau fujuroha? Mangga, dipilih aja. Nah, Allah sudah memberitahukan semuanya. Kemudian kalau Anas ya ayyuhan nasu, wahai manusia, bukan insan. Tapi di dalam Anas juga ada insan. Nah, Anas mah nas yurakkizu ilal ijtima'iyati wal mujtama'ah. Nas mah itu cenderung bahwa manusia itu makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Kata Aristoteles, zon politikan, bahwa manusia itu adalah makhluk apa? Sosial. Makhluk yang berinteraksi. Jadi pantas kalau sekarang itu ya haji saja sekarang diapakan? Lagi ibadah haji aja sekarang mah apa? Iya, selfie haji juga sekarang mah. Nah, berarti siapa itu? Anas. Nas mah seneng apa? Sosial, bermasyarakat, berinteraksi. Apalagi sekarang berinteraksinya dengan media sosial. Lagi haji saja apa? Begini. Oh, berarti nas itu. Bukan apa? Ya, tapi ada insannya juga di dalamnya karena itu pilihan. Ya kan? Lagi kemana-mana, bahkan senang manusia mah healing, berwisata, berarti apa itu? Ya, nas. Begitu. Jadi jangan dimarahin yang begitu tuh. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau bepergiannya apa? Untuk tadabur, kan gitu. Kenapa? Karena perintahkan juga fasiru fil ardi, bertebaranlah, silakan kalian healing ke seluruh muka bumi ini. Kemudian cari tahu bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, kan gitu itu dalam Al-Quran. Jadi silakan aja. Berarti itu apa? An-nas. Tapi juga suka disebut dengan kaum. Kalau kaum mah itu lebih terbatas. Misalkan Nabi Muhammad khusus ke umat Nabi Muhammad yang di Quraisy. Musa khusus kepada umat Nabi Musa. Atau jamaah kita ini, ya qaumi abudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Nah ini mah ini terbatas. Bahkan kaum itu bisa menjadi terah. Di Padang ada marga Simanurung, apalah warga itu kaum namanya. Atau kita mempunyai marga
ya, dan sebagainya. Berarti kaum. Nah, kalau insan itu berarti adalah orang yang mempunyai apa? Akal dan pikiran, merenung, at-tafkir gitu ya. Dia merenung dan sebagainya. Kemudian bertadabur, itu insan. Ya, hasilnya itu mah enggak diserahkan. Bahkan hasil pemikiran secara insan mah secara filsafat. Secara filsafat misalkan sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu bukan budaya Indonesia. Nah, ini mah harus nanya ke Ustaz Suparno. Gitu Kang Sani. Ketuhanan yang Maha Esa pada sila Pancasila yang pertama itu bukan budaya Indonesia. Nah, Indonesia mah tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Adanya apa? Adanya apa? Animisme, dinamisme. Menyembah roh, percaya kepada roh leluhur, percaya kepada apa? Benda-benda hak sakti, pusaka. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bukan menjadi apa? Budaya Indonesia dalam kajian filsafat. Di antaranya Rocky Gerung kan menyatakan begitu. Ya biarkan aja. Berarti kalau begitu, kata Rocky Gerung nih, Islam itu bukan budaya Indonesia, juga bukan budaya Arab. Kalau gitu mah Islam tuh bukan kan? Bukan, karena di Arab juga, di Arab sendiri, di Quraisy sendiri awalnya Islam bukan. Penyembah apa? Berhala, sama dengan di Indonesia. Berarti kalau gitu, maka kemudian bahwa ya Islam itu sebuah agama. Jangan dikaji dari sisi apa? Filsafat. Tapi kalau mau jadi kaji filsafat, ya silakan saja. Kita tetap tidak akan. Tapi memang begitu. Iya, kenapa? Karena awalnya sebelum ada dakwah, sebelum ada rasul, sebelum ada utusan, memang semuanya juga adalah para penyembah apa? Dan penyembah berhala itu mereka meyakini bahwa ada kekuatan. Cuman belum ada yang memberi apa? Jangan gitu. Itu ya. Nah, itulah insan. Jadi silakan aja, nggak usah memarahi. Karena apa? Karena insan itu dibekali dengan apa? Ya, software dengan akal pikirannya itu. Sedangkan bashar itu hanya merujuk pada hardware-nya saja, pada bentuk fisik kita. Nah, ini di sini bahwa dinamakan dengan surat Maryam ini adalah karena untuk mengingat bahwa ada sebuah mukjizat yang luar biasa, ada fakta yang luar biasa, ada seorang insan. Nah, insan kan manusia berarti kan? Tapi insan kan begitu tuh. Tidak di sini fi khalqil basyari, tidak, tapi fi khalqil insani, dalam menciptakan manusia. Walaupun nanti fi khalqil basyar juga dalam menciptakan manusia. Tapi kan Allah tidak hanya menciptakan fisik saja. Nah, kemudian dengan insan, dengan dikatakan insan itu basarnya kena enggak? Anasnya kena enggak? Kaumnya kena enggak? Kena. Dengan dikatakan insan itu, maka ketiga yang lainnya kena. Tapi kalau hanya basar, maka insan, nas, itu enggak kena. Karena hanya fokus pada fisik. Fi khalqi insanin bila abin. Dalam menciptakan seorang, penciptaan seorang manusia, bila abin, tanpa seorang ayah. Summa intaqallahu lil walidi. Kemudian Allah memberikan kekuasaan berbicara kepada seorang bayi. Ya kan Nabi Musa dilahirkan tanpa apa? Isa ya. Nabi Isa dilahirkan tanpa apa? Ayah. Kemudian setelah lahir baru dia apa? Buean ibunya. Kemudian apa? Nah, ini asal mula penamaan Maryam. Jadi fi khalqi insanin bila abin, satu. Yang kedua, intaqallahu lil walidi. Allah memberikan kekuasaan bisa berbicara seorang bayi wa huwa tiflun fil mahdi, padahal dia adalah seorang bayi yang berada di buayan ibunya. Wa ma jara min ahdasin gharibatin rafiqat miladi Isa alaihi salam, dan berbagai peristiwa yang mengikuti kepada kelahirannya siapa? Nabi Isa. Nah, ini pertama tentang asal mula penamaan surat ini. Nanti akan dibahas pada tafsirannya. Kemudian apa sih
Membahas apa? Surat Maryam ini membahas apa? Supaya nanti pada penafsirannya, pada pembahasannya menjadi jelas. Membahas apa sih surat Maryam itu? Selain tadi dinamakan Maryam itu seperti itu, membahas apa? Suratu Maryam, bahwa surat Maryam itu makiyatun, adalah surat makiyah. Wa gharduha takrirut tauhid. Tujuan surat Maryam itu adalah untuk takrir, penetapan, peneguhan at-tauhid tentang apa? Ketauhidan. Tauhid itu apa? Ya, keesaan. Wa tanzihillah, dan mensucikan Allah Jalla wa ala amma la yaliku bihi, dan mensucikan Allah yang maha agung dari hal-hal yang tidak pantas kepada Allah. Allah itu suci dari hal-hal yang tidak pantas kepada Allah. Awas nih, karena ini surat Maryam. Surat Maryam itu adalah surat yang tadi dikatakan bahwa ada sebuah fakta yang jelas bahwa ada seorang perempuan yang suci, Maryam al-Adra itu yang masih perawan, yang suci, tapi kemudian melahirkan tanpa ayah. Maka kemudian jangan-jangan ayahnya tuh Allah. Tahan gitu. Sehingga kemudian kan ada Tuhan Bapa. Ketika kita mengaitkan sesuatu dengan Allah, tadi misal mengaitkan Tuhan Bapa, Allah sebagai Bapa, pantas enggak tuh? Tidak pantas. Maka kemudian di sini surat Maryam itu adalah tanzihullahi, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas disadangkan kepada Allah. Allah mempunyai anak, kan gitu. Berarti kalau Allah mempunyai anak, berarti Allah bisa seorang bapak atau seorang apa? Ibu. Pantas enggak menyandangkan Allah sebagai bapak atau sebagai ibu? Tidak pantas. Berarti kita harus tanzih, mensucikannya, bahwa Allah terlepas dari hal-hal seperti itu. Dan Allah itu esa. Wa tasbitu aqidatil imani bil ba'si wal jazai. Awas nih, lagi-lagi terus dibahas dalam setiap surat. Dan penguatan akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Bahkan keyakinan itu lebih cenderung ke doktrin. Akidah itu, keyakinan itu adalah sebuah keyakinan yang doktrin sifatnya, bukan keyakinan yang sifatnya didiskusikan, tapi doktrin. Misalnya gini, di sini dogmatis, ya, yang dogma sifatnya, yakin tentang bil ba'si, adanya apa? Al ba'si, hari kebangkitan. Apa hari kebangkitan itu? Bukan. Kapan hari kebangkitan itu? Ini udah beberapa kali kan ya, awal. Udah beberapa kali nih, saya juga ini, ya, awal. Bahkan ini hari kebangkitan itu harus doktrin. Tidak lagi kemudian bener yang bener ya, masa orang sudah hancur. Itu berarti kan mendiskusikan itu, sehingga kemudian nanti menghasilkan kegemudan, menjadi bias. Akidah itu tidak bisa menjadi bias itu. Maka kemudian akidah itu adalah sifatnya adalah doktrin, dogma. Ya begini, dikte. Akidah itu kan paten. Nah, awas, yaumul ba'si. Yaumul ba'si itu apa? Hari kebangkitan. Di sini dengan wal jaza, dan hari al jaza. Apa jaza itu? Pembalasan. Oh ya, istilah kecil ininya harus kita paham. Istilah kecilnya, istilah kecil. Tapi kan sering ini teh. Ada yaumul hisab. Apa? Hari perhitungan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Apa sih yang dimaksud dengan hari kebangkitan? Ya, jangan hari kebangkitan nasional.
terkadang bahkan kita nggak tahu juga kebangkitan nasional itu apa. Yang penting mah bangkitnya apanya ini? Ya, apa nih? Yang dimaksud dengan hari kebangkitan di sini apa? Ya, suatu hari di mana dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah apa? Oke, awas ya. Ini harus paham istilah kecilnya, harus paham. Sehingga nanti kalau ada yang bertanya, apa yaumul ba'si itu? Hari kebangkitan. Maksudnya apa kebangkitan itu? Iya ya, bangkit. Jangan-jangan kan nggak tahu ya. Jadi bangkit itu suatu hari di mana manusia dihidupkan kembali. Kemudian kapan yaumul ba'si itu? Jangan yaumul qiyamah, awas. Yaumul ba'si itu bukan yaumul qiyamah, beda. Yaumul qiyamah itu apa? Awas, jangan kemudian yaumul ba'si itu apa? Padang mahsyar, bukan lagi. Yaumul qiyamah juga bukan padang mahsyar. Apa yaumul qiyamah itu? Ya, suatu hari ya dihancurkannya apa? Ya. Ya, kosmologi ini dihancurkan. Berarti apa itu? Kiamat. Jadi bedakan nih, hari kiamat itu adalah suatu hari di mana ya dihancurkannya alam semesta ini. Kosmos ini dihancurkan. Itu namanya apa? Yaumul Qiyamah. Kapan terjadinya? Wallahu alam. Tidak ada yang bisa, tapi pasti terjadi. Nah, Yaumul Ba'si itu kapan? Ya, ini kan merujuk kapannya berdasarkan ayat dalam surat An-Naba tuh, ayat 19, 18, 19. Nah, ini membicarakan tentang Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'si. Yaumul Ba'si itu kapan? Setelah terjadinya apa? Yaumul Kiamat. Yaumul Kiamat. Awas, Yaumul Kiamat itu siapa yang akan menyaksikan Yaumul Kiamat itu? Orang-orang yang tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Dan orang-orang yang yakin mah sama Allah akan diwafatkan semua. Sehingga yang akan menyaksikan kiamat itu adalah orang-orang yang tidak yakin dengan adanya apa? Nah, bahkan kiamat itu kan luar biasa nggak kejadiannya? Luar biasa. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taranna sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Itu kiamat tuh gambarannya. Ngeri itu, mengerikan. Karena mengerikan, kita makan dengan gambaran itu aja ngeri nggak? Ngeri bagi orang-orang yang yakin dengan kengerian itu, Allah tidak akan beri saksi, tidak akan menyaksikan, akan dimatikan semua. Tapi bagi orang-orang yang tidak yakin dengan adanya apa? Nah, kiamat yang terakhir, bukan yang sudah dulu. Bagaimana tuh Firaun? Ya itu mah kan sudah di dalam. Ini yang terakhir. Maka mereka akan menyaksikan itu. Der kiamat hancur semuanya. Maka baru ada apa? Yaumul Ba'si. Jangan ditanya berapa minggu setelah hancur. Jangan. Ustaz, berapa minggu setelah hancur kiamatnya? Ke Yaumul Ba'si. Wallahu alam. Tapi semuanya juga bisa dilacak lewat Al-Quran dan apa? Hadis. Bisa dipahami enggak? Jadi Yaumul Ba'si setelah apa? Yaumul Kiamah. Yaumul Ba'si itu semua orang dibangkitkan dari kuburnya berupa apa lagi? Roh dan jasad dikumpulkan. Di mana? Ya, baru kemudian setelah dikumpulkan di mahsyar ada yaumul apa? Nah, setelah yaumul hisab kemudian apa? Yaumul jaza. Jadi bedakan antara yaumul hisab dengan yaumul jaza. Dihisab dulu baru kemudian diadakan pembalasan di sana. Berarti yaumul qiyamah terus apa? Yaumul ba'as, kemudian yaumul hisab, kemudian yaumul jaza. Nah, minimal istilah-istilah kecilnya tahu. Itu istilah yang kecilnya. Nah, berbeda dengan alam kubur. Kalau alam kubur beda lagi. Nah, tapi jangan sampai nanti mengatakan bahwa Allah belum menciptakan surga dan neraka. Siksa kubur ada nggak? Ada. Nikmat kubur ada nggak? Cuman siksa kuburnya bukan di mana? Iya, bukan di mana?
Bukan di neraka. Nikmat kuburnya bukan di mana? Bukan di surga. Tapi bukan berarti neraka dan apa? Surga belum apa? Belum ada. Allah belum menciptakan neraka dan surga. Buktinya di kubur mah nggak, disiksanya nggak di neraka. Bukan itu. Saya pahami nggak? Jadi nikmat kubur ada nggak? Ada, Al-Qurannya jelas. Siksa kubur ada nggak? Ada. Ya, cuma nanti siksa kubur itu tidak seperti nanti. Ya, di akhir itu yang masuk kemana? Neraka dan masuk di mana? Bahkan kan digambarkan di alam kubur tuh Pak Jinana ya. Setiap hari yang disiksa itu apa? Terus di apa? Diperlihatkan. Iya, coba subhanallah. Ya kan perlihatkan neraka tuh. Kayak orang yang punya hutang tiap malam terus dibayang-bayangi dengan pikiran apanya? Aduh, besok mau nyicil duit nacan ayah kan luar biasa nggak tuh? Nah itu kan bayang-bayang begitu tuh luar biasa. Bisa dipahami nggak? Nah itu, jadi bukan berarti bahwa Allah belum menciptakan apa? Surga dan neraka. Kan ada yang begitu. Surga dan neraka belum diciptakan. Karena di kubur tuh nggak masuk ke neraka, nggak masuk ke surga. Kan narun amiyah, Ya? api yang dipanaskan. Jadi kalau tidak neraka itu dibuat dari sekarang, bagaimana akan ada kalimat api yang dipanaskan? Ya, itu udah. Jadi jawabannya tetap di Al-Quran lagi kan. Masih bisa dilacak. Kalau kitanya nggak jadi alhamdulillah ya Allah Rabbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak Haji Iyong untuk ngasih Al-Quran medis kesehatan. Subhanallah ya. Ada lagi satu lagi tuh Al-Quran mapping. Ya, ini sekali lagi itu yang dibahas di sini. Jadi penekanan akidah. Akidah itu tadi dogmatis ya. Dogma itu adalah sebuah ajaran yang dilakukan secara terus-menerus, secara simultan, sehingga mempunyai apa? Kekuatan keyakinan yang luar biasa. Di sini harus yakin kepada apa? Bil ba'si, yaumul ba'si, wal jazai, dan hari apa? Pembalasan. Yakin nggak kita itu ada yaumul ba'si? Yakin nggak? Nah, jangan-jangan kita masih ya. Kemudian wa muhawwaru hadhihi surati yaduru haula tauhidi wal imani biwujudillahi ta'ala wa wahdaniyatihi. Tapi tema utama surat Maryam ini adalah seputar tauhid dan keimanan terhadap eksistensi Tuhan, keberadaan Allah dan kemahaesaan Allah. Bahasan utamanya adalah surat ini adalah sekitar atau seputar ketauhidan, ya, yaitu keimanan tentang adanya Allah dan tentang keesaan Allah, ketauhidan. Wa bayanu manhajul muhtadina wa manhajud dhalin. Dan penjelasan tentang jalan yang ditempuh bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang mendapat orang-orang yang sesat. Menempuh jalan masing-masing, walaupun sama Allah diberikan kedua jalan itu dijelaskan sama Allah dalam Al-Quran. Tapi nanti orang-orang yang mendapat petunjuk akan menempuh jalan petunjuknya, tapi kalau orang-orang yang sesat akan menempuh jalan apa? Kesesatannya. Dan itu semuanya adalah bagaimana kita dalam menyikapi itu, dalam menyikapinya. Karena terkadang yang menjadi sesat itu bukan karena tidak memahami, karena kesombongan dan karena gengsi juga bisa. Iya, karena kesombongan dan gengsi juga bisa. Ternyata yang memberitahukan ke kita nih, saya teh Ustad, Pak Haji Iyong ngasih tahu ke saya, Ustad, dalam kehidupan tuh ternyata begini. Saya teh kan sombong tah. Pak Haji Iyong masa ngasih tahu saya. Nah, itu yang ditempuh sehingga kita tidak mau mendengar. Padahal kita jangan melihat apa? Jangan melihat fisik orang. Tapi harus lihatlah apanya? Yang disampaikannya. Jangan melihat siapanya? Siapa yang menyampaikan? Kalau sudah begitu,
maka nanti akan kita bisa menempuh ke jalan yang dolin walaupun kita memahami kebenaran. Jangan dikira itu sesederhana itu. Bisa jadi sesat sesederhana itu. Ya, kalau kita terus memposisikan menjadi orang yang apa? Yang paling bisa, yang paling hebat, yang paling benar. Maka ketika ada yang memberitahukan teh, makanya biasa-biasa saja. Mangga. Ya kan? Karena kemudian adalah surat Al-Asri wa tawasau bil haqqi wa ya, itu bagi siapa saja. Bukan dikhususkan untuk ustaz dan kiai, bukan. Bukan dikhususkan untuk tokoh-tokoh agama, bukan. Bagi siapapun orang yang Islam dan beriman, maka silahkan saling apa? Berwasiat dengan apa? Kesabaran dan apa? Kebenaran. Gitu kan. Jadi suka saking tidak enaknya juga ada. Saking tidak enaknya, duh nggak enak nih. Luar biasa beliau itu ke saya tuh memperhatikannya luar biasa. Sehingga titahnya walaupun salah dilakukan. Kan bisa jadi gitu juga. Jadi bisa dengan kesombongan menjadi sesuatu, bisa dengan apa? Ya, bisa dengan karena kita terus berikan fasilitas dan sebagainya. Maka kemudian tetap semuanya harus tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Itu. Kemudian itu bagian yang pertama bahwa surat Maryam ini khusus membahas tentang ketauhidan. Nanti bagian yang berikutnya bahwa surat ini adalah menampilkan kisah-kisah para nabi yang kemudian dimulai dengan kisah Nabi Zakaria. Diawali dengan kisah Nabi Zakaria nggak ini? Ya, jadi tadi tentang ketauhidannya. Yang kedua adalah menampilkan, mengedepankan membahas sebagian kisah para nabi dan dimulai dengan kisahnya Nabi Zakaria. Wa waladahu Yahya, dan anaknya siapa? Yahya. Zakaria punya anak, siapa namanya? Yahya. Alladzi wahabahu alal kibari min imra'atin akirin wala talidu. Yang anaknya itu adalah diberi oleh Allah. Ya, dianugerahkan, diberi anugerah oleh Allah dalam keadaan Zakaria sudah apa? Sudah tua, yang tidak mungkin lagi menurut pemikirannya untuk apa? Kan gitu. Dan kemudian selain dia sudah usianya tua, min imro'atin akirin. Dari seorang istri yang apa? Mandul ongkoh, ya Allah, guys, mungkin pisan lah. Nggak mungkin lah gitu. Tapi kan hari bagi Allah mungkin nggak? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Wala talid. Tapi kemudian manusia mah kalau begitu teh suka begini lagi. Oh, berarti kalau gitu Allah tuh mungkin nggak memasukkan dunia ini ke dalam telur. Esok ayah wae teh. Ayah. Lagi enak-enak ngomong gitu teh. Mahasiswa. Misal, berarti mungkin nggak Allah memasukkan dunia ke telur? Ya mungkin saja. Kenapa nggak dimasukkan? Tidak semua yang mungkin itu dilakukan oleh Allah. Ya kan? Tidak semua yang apa? Mungkin dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Apalagi udah nyata seperti ini. Sok atuh hari mungkin mah tunjukkan Allah mujizatnya supaya saya jadi beriman. Asupkeun tah cenah apa? Dunia kemana? Ke dalam telur. Dareling. Tapi ayah anu kali itu ada. Tapi sekali lagi mungkin nggak bagi Allah. Tapi tidak semua yang apa? Mungkin kemudian dia apa? Dilakukan oleh Allah. Gitu, ha? Ya, Allah mempunyai sifat jaiz. Jaiz aja, wenang aja bagi Allah mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.